Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham LSIP, ya, PP London Sumatera Indonesia, Lonsum ya. Oke, ini request dari bos kita, Bos Fajar Nusantara. Thank you bos atas requestnya. So teman-teman, bos-bos yang mau request silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, subscribe dulu dong supaya Anda juga bisa mendukung channel ini. Ya, ini LSIP ya, pernah kita bahas di kuartal keduanya, sekarang ada yang request LSIP lagi untuk kuartal ketiganya. Kalau kita lihat, grafiknya ini belum ada apa ya, belum ada pergerakan yang cukup apa, cukup positif ya, masih apa ya, sideways ya bisa dibilang ya. Di tahun 2022 juga sama, kalau kita tarik ini, tarik garis kemudian kita bikin horizontalnya juga, apa ya, sideways ya kan, walaupun dia sempat pernah naik kemudian turun, ya berarti ini trennya lagi bearish ya. Untuk, reaksi ya kan, reaksi investor untuk, laporan keuangan ketiga laporan kuartal ketiga ini nggak apa ya, nggak terlalu positif ya kan, nggak ada reaksi yang nyata. Oke, kita mau lihat newsnya dulu, ya seperti biasa, tapi di sini ini ya nggak ada itunya ya. News index-nya ya, news index persepsi untuk berita-berita LSIP ini. Kalau kemarin kan ada yang kita bahas itu kemarin HRUM ya, Harum Energy. Ini LSIP malah nggak ada. Emang itunya juga toolsnya masih beta sih. Oke, kita mau lihat EV paling terendah. Begini perhitungan potensi cuan saham Lonsum, EV, Enterprise Value. Hmm. Harga CPO selamatkan laba emiten sawit Grup Salim. Naik minimalis laba London Sumatera kuartal ketiga senilai 764,24 miliar. Naik minimalis. Oke, rekomendasi saham ini 22 November ini malah direkomendasikan ya. Ya, oke. Kayaknya beritanya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu positif-positif banget, tapi ya positif sih. Kita bisa bilang beritanya nggak ada apa ya, nggak negatif gitu ya. Lanjut kita melihat company background ya. Ini perusahaan ini ya, perkebunan sawit ya. Nah, ini PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia. Bergerak di industri perkebunan kelapa sawit dan karet. Produk utamanya adalah minyak sawit mentah dan karet serta sejumlah kecil kakao dan teh dan biji-bijian. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Salim Infomas Pratama, SIMP. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1963. Dan ini lihat masyarakat punya 40,47% ya saham yang beredar di masyarakat, which is ini perusahaan apa ya, ya sehat lah gitu untuk apa, untuk kita bisa masuk ya kan. Ya, kita lihat ini ya, kita buka Excel kita, tadi dibilang kenaikannya tipis ya kan, tapi kalau kita lihat, ini secara kuartal ya, secara kuartal. Aduh ada kucing Bos. Bentar ya, aku usir kucing dulu. Ya, kucingnya sudah pergi. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini 40,47% ya dimiliki masyarakat. Oke, kita lanjut. Oh, tadi kita udah buka Excel kita ya. Tadi katanya kenaikannya tipis ya kan? Ini mungkin tadi beritanya 764,24 miliar. Ini laba laba bersih mungkin ya. Yang saya pakai ini laba kuartal dan apa, laba laba kotornya, dan ini secara 12 bulan terakhir TTM ya, trailing 12 month. Ini secara 12 bulan terakhir, rekapan 12 bulan terakhir gitu. Dihitung mundur dari kuartal ketiga tahun 2022 sampai eee, di kuartal kedua berarti 2021 gitu. Nah, kalau kita lihat sih pertumbuhan labanya sekarang ini masih ini ya, sideways ya. Ya memang dia sempat naik nih tahun 2018 ke 2022 ya kita simpulkan naik. Cuman ya dari perbandingan di 2021 ke 2022 tidak ada kenaikan ya. Tidak ada kenaikan ya sideways gitu.
Nah, ini market cap-nya 7 triliun, PR-nya 7,48, PBV-nya 0,71, which is ini murah ya. ROE 9,47, ROA 8,09, ini ROE, ROA, NPM kurang apa ya? Kurang begitu menarik ya, masih di bawah 10. Dividennya ini Rp51 per lembar, payout ratio 35,10, free cash-nya Rp160. Oke, kita mau lihat valuasinya ya. Harga saat ini tadi aku input yang ini nih, yang tadi siang. Oh iya masih ya, masih sama ya, 1095. Coba kita reload karena ini tadi saya input harganya yang tadi siang, Bos. Dan ini tanggal 2 Desember. Oke, udah bergerak ya. 1100 ya. Ini lihat, ini ada today Friday ya. Nih, saya highlight 15,35 WIB. Artinya jam setengah 4 sore ya. Oke, 1100 ya. 1100. Sebenarnya nggak jadi masalah sih karena range-nya masih di itu angka yang sama gitu. Oke, ini udah saya copy paste datanya, saya ambil dari Stockbit. Kemarin ada yang komen, "Bang, kenapa nggak pakai toolsnya yang di Stockbit aja? Kan udah ada tuh." Nih kalau mau lihat ya di Funda Chart ya kalau nggak salah ya. Nah ya ini Funda Chart. Kemudian kita browse apa nih? Balance sheet ya, balance sheet ya. Atau income statement, kita cari PR-nya ya. PR-nya mana nih? Saya jarang pakai ini sih. Mana nih PR-nya cuy? Lah kok nggak ada ya? Gross profit revenue. Oh bukan. Mana nih PR-nya bos? EPS ya. Nah ini. Lah ini EPS. Net income, tax expense. Mana PR-nya ya? Oh bukan di income statement, di valuation, sorry. Dodol. Anda malu-maluin saja ini. Mana PR? Ah ini ya. Current P ratio trailing 12 month ya. Nah, kita pencet. Nah, gini bos. Gini bos. Nah, yang PR-nya ini yang warna ini ya, warna ungu ya. So, kita kan kemarin ada yang ini price-nya kita ini kan. Nah, jadi cuman ada P ratio-nya aja, P ratio. Kemudian kita mau tarik itunya ya. Ini kan sebenarnya udah kelihatan sih ini. Nih, ini kan grafiknya nih. Tengah-tengahnya di mana tuh? Kira-kira aja berarti di bawah tengah-tengah kan, berarti masih valuasinya masih murah. Kan gitu kan di apanya, caranya gitu ya. Tapi ada bisa ditarik garis lagi. Search for metric ya. Size. Loh, bukan. Bukan di situ, Bos. Caranya gimana ya? Oh, ini 5 tahun. Oh iya, ini bisa 10 tahun, Deng. Iya, ini bisa 10 tahun. Tapi alasan kenapa saya nggak pakai ini, pertama ini sih, biar di Excel gitu. Karena teman-teman yang belum punya akun Stockbit kan bisa pakai format ini, terus bisa ngitung sendiri, satu. Terus datanya juga sebenarnya nggak di Stockbit aja, teman-teman bisa cari loh sebenarnya. Ya kalau mau ribet ya download ya laporan keuangannya dari tahun ke tahun ya, tapi janganlah. Ya bisa lah misalnya kalau nggak salah di Yahoo ada nggak ya? Di Yahoo. Yahoo itu gratis tuh, sumber gratis juga. Tapi saya nggak, jarang pakai Yahoo. Saya Stockbit sih, lebih sering Stockbit. Cuman harus pakai ini ya, akun berbayar ya. Ini tuh harusnya bisa cara ini tarik garis. Coba di mana ya? Tarik garisnya itu di mana ya? Ini search for stock. Ini browse. Oke lah, nanti aja lah kita bahas ini. Harusnya ada nanti tarik garis set gitu.
Jadi tahu rata-ratanya di mana ya, anggaplah kita tarik ini kan udah ada ininya nih 1, 2, 3 udah ada kotak-kotaknya kan. Nah, ini rata-ratanya kan di sini kan nih. Nah, berarti valuasinya gimana tuh? Lagi murah kan? Pair-nya tuh di bawah pair rata-rata. Oh, enggak juga. Pair rata-rata nggak mungkin di sini, coy. Sorry. Emang harus pakai ini sih. Harus pakai apa? Apa iya ya pair rata-ratanya ini? Enggak kan? Ini kan cuman kotaknya aja. Pair rata-ratanya belum tentu segini. Belum tentu segitu, coy. Aduh, aku lupa, Bos. Pokoknya kenapa saya pakai ini Excel ya supaya bisa dibagi-bagiin aja. Itu aja sih sebenarnya intinya. So, kalau tadi kita tahu bahwa itu di bawah ini ya, di bawah rata-ratanya, anggaplah kita mengerti bahwa itu di bawah rata-ratanya itu ya, karena pair-nya itu jatuh ya kan di sini kan. Dia sempat nyentuh di 250-an. Ini pair kan? Iya, current P ratio. Kok angkanya 7,48 kan ini, 7,48. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini tadi secara pair ya. Nah, secara pair tuh lihat. Harga wajarnya 3.506. Berarti terbukti kan bahwa lebih murah saat ini. Oh iya. Iya. Nah, kenapa juga saya nggak pakai grafik kan ini langsung ini coy. Jadi kita masukin angka-angkanya kan langsung ketara harga wajarnya sekian gitu. Kalau ini kan enggak, kita ngitung lagi, ngitung manual lagi. Sedangkan kita pakai Excel ini kita tinggal copy paste saja gitu ya. Kemarin ada yang nanya makanya saya bahas. Kayak bisa juga pakai ini, pakai apa namanya? Kita lihat apa namanya? Lihat lihat diagramnya ya, lihat chartnya gitu ya. Cuman kita kan mau tahu harga wajarnya sampai berapa, diskonnya sampai berapa kan. Diskon ini kan sebenarnya ada istilah lainnya margin of safety ya kan. Kayak gitu, Bos. So ya kita lihat harga wajarnya berdasarkan PBV ini 1.800. Nah, secara pair ini 3.500. Kalau kita gabungkan berarti 2.654. Ya itu ya harga wajarnya ya, masih murah, murah banget. Kemarin juga kita bahas LSIP kan murah banget ya kan. Masih murah ini kalau memang Anda mengerti tentang CPO ya kan, udah silakanlah tabung dari sekarang coy. Ini LSIP ini bukan kebun kaleng-kaleng juga ya kan, bukan kebun kaleng-kaleng juga coy. Kebun bagus juga itu. Ya ini persepsi saya ya, ini subjektif ya kan. Ya kita nggak tahu secara penilaian indikator ini kan indikator subjektif teman-teman, indikator subjektif ya kan. Ada penilaian-penilaian yang cuman dari persepsi saya dan itu persepsi terbatas. Ya harus di underline ya, harus digarisbawahi soalnya takutnya nanti teman-teman, wah LSIP perusahaan bagus ya. Belum tentu bos. Masih banyak perusahaan yang lain lebih bagus lagi mungkin atau apa karena untuk menilai sebuah perusahaan bagus atau tidak kan perlu ada indikator ya kan. Nah, saya harus ngasih tahu bahwa tadi itu penilaian subjektif gitu. Jadi teman-teman jangan ini ya, jangan terlalu gampang di-steering ya kan. So ya ini harga wajarnya ya 2.600. So kita lanjut ke comparison. Ya ini kita juga pernah bahas sih comparisonnya. Bahwa comparisonnya ini masih murah. Nah ini kan 0,71, 1,77 ya kan 7,45 lihat. 6/6 coy. Kalau istilah apa ya? Ya clean gitu ya, bersih gitu. 6/6 Bos. Masih murah ya. Saya nggak, apa ya, nggak jemu-jemu ya kan. Kalau memang bahas tentang, perkebunan sawit ya, ya kayak gini Bos, ini peluang sih CPO. Ya CPO itu lagi apa ya, di diisu-isukan, bukan diisu-isukan ya, pokoknya udah dipersiapkan pemerintah bahwa ini akan menjadi energi masa depan loh. Peneliti segala macam, pokoknya di masa depan batu bara itu ditinggalkan. Justru Anda ya kan yang invest di batu bara untuk, beberapa tahun ke depan, Anda harus mikir-mikir gitu. Batu bara itu lambat laun bakal dihilangkan, ya lambat laun ya, lambat laun bukan langsung tahun depan ini, enggak juga, tapi lambat laun akan apa, nggak akan dipakai lagi lah istilahnya gitu, gitu coy. Tapi
Ya intinya gitulah batu bara, kan karena isu sekarang itu kan energi terbarukan gitu, energi yang ramah lingkungan gitu. Oke, coba kita mau lihat ini ya, beritanya. Lah mana nih? Bukan berita sorry, prediksi. Prediksi harga prediksi INDF, ALI, LSIP. Balik ke PBV1 hold sekuat tenaga, Ancol 1550 target price. PNLF 1050. Kepala wasit diiris tipis-tipis. Kelapa sawit. Apalah ini PNTRG, apa Anda ini? Hanya seorang investor biasa. Oke, followersnya 61. Gokil. Kepala wasit diiris tipis-tipis. CPO 4.600, CPO IHNS. Ini maksudnya apa ini Anda bilang kepala wasit apa kelapa sawit di apa diiris tipis-tipis ini maksudnya apa? Harganya gitu ya. Harganya kan fluktuatif mengikuti supply and demand. Kalau nanti di negara-negara lain udah mulai butuh kelapa sawit, ya melambung lagi nih harga sawit. LSIP 1350. Ini sengaja ya nggak aku bikin di Excel. Kayaknya kita udah bikin video ini kelamaan juga nih karena saya tadi bahas muter-muter apa ini. Nanti dibilang bertele-tele ya kan. Sebenarnya sebenarnya bagus sih. Ya kan kalau 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 teman-teman ini ya menyadari ya karena ini kan sebenarnya kita mau lihat sentimen ya kan. Saya kan udah berkali-kali bilang random sampling ini bukan mau lihat harganya tapi mau lihat sentimennya gitu. Tapi kita ya udahlah kita skimming aja ya kan. Kita skimming baca cepat aja. 1030 udah 2 tadi ya. Udah ada 2 tuh. Yang pasang udah 1000. Ada lagi yang pasang 1000. Sekali lagi ke 1K. Yuk bisa. Dia mau turun nih. Dia mau masuk tapi harus ke 1000. LSIP adalah emiten CPO yang sudah cukup familiar di kalangan investor dan trader. Bila kita lihat kembali secara tahunan, harga saham LSIP belum banyak kenaikan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan harga CPO yang bahkan sudah lebih tinggi dari harga CPO 2012 saat LSIP mencapai harga tingginya. Disclaimer on. Ya memang ini salah harga, Bos. Ya ini pendapatku ya, sorry ya, Bos. Ini salah harga, Bos. Betulan deh. Kalau kalau teman-teman mau emang invest di perkebunan sawit, ini LSIP nih recommended bagi saya. Kenapa? Ya ini diskonnya gede gitu. LSIP 1.200. Ya, Bos Fajar Nusantara kalau mau masuk silakan, Bos. Saya sangat-sangat merekomendasikan ya kan. Untuk jangka panjang by the way. Punya pattern yang sama dengan komoditinya, triple F. LSIP. Ya, selanjutnya ini udah 2 November dan masih positif-positif ya. Ini pernah kita bahas juga sih. Oke, ya Excel-nya ini saya upload di sini ya. Di link.id/y1766 silahkan download di sini. Ya, kesimpulan ya LSIP. LSIP. Tadi kita udah bahas fundamentalnya. Kita udah bahas fundamentalnya, valuasi historinya, valuasi comparison di industrinya, dan sentimen. Bagaimana dengan fundamentalnya? Fundamentalnya ya yang perlu digarisbawahi ROA, ROE-nya ya kan. Ya masih di bawah 10% ya kan. Kemudian ternyata laporan keuangan ketiga ini ya gitu. Ya masih sideways ya, tapi plusnya adalah secara 5 tahunan terakhir itu justru meningkat tajam. Justru ya kan, secara 5 tahun terakhir kan meningkat nih labanya. Nah, tetapi harga LSIP ini harga sahamnya malah sideways gitu. Biasa-biasa aja, nggak ada terjadi apa-apa gitu ya kan. Padahal labanya itu terus meningkat gitu. Itulah kenapa valuasinya diskon gitu, diskon ya ini 7,48, 0,71 ya kan. Terus juga tadi udah kita bahas valuasi historikalnya diskon 50%-an ya.
va va apa, valuasi comparison di industri sama clean ya kan 6/6 gitu. Sentimennya ya kalau kita tadi lihat sentimennya, anggaplah 7/10 ya kan. Ya masih positif gitu tapi grafiknya tidak menunjukkan ya. Grafiknya ya ini belum ada ikan paus yang masuk sih, belum ada ikan paus Bos yang masuk Bos. Belum ada ikan paus. Jadi ya belum ini, belum up nih harga LSIP-nya. So ya gitu ya kalau, pembahasan pembahasan LSIP untuk saat ini ya seperti itu Bos. Fajar Nusantara. Jadi saya sih sangat merekomendasikan kalau memang mau masuk, masuk aja sih ini. Lagi diskon ya. Bagaimana dengan kinerja? Ya memang ROA ya di bawah 10 ya kayak gitulah. Cuman Anda harus mengerti bahwa ya ini CPO Bos. Sawit Bos, Bos ya. Ya sawit ini Bos. Ya ini kaitannya nanti ke energi terbarukan. Ya itu aja sih yang bisa saya bilang, energi terbarukan. Oke, untuk Bos Fajar Nusantara, thank you. So teman-teman, itu pembahasan LSIP. Yang mau download Excel-nya silakan download di link.id. Teman-teman, terima kasih yang sudah download. Waduh, saya terharu ya atas, support, dari bos-bos semuanya. Ini padahal cuman Excel doang Bos, ya saya ingatkan ini cuman Excel ya kan, saya ngasih harga sebebas-bebasnya maksudnya apa, ya supaya teman-teman juga bisa bertanggung jawab, maksudnya Excel ini kan, bisa dipakai gitu, jangan dianggurin gitu, udah di-download itu dipakai, kadang-kadang orang kan download nggak dipakai gitu, bukan belajar ilmunya, ya maunya kan kita sharing, saling sharing, belajar ilmunya gitu kan, mana tahu ada masukan, bisa Excel-nya saya, edit atau tambahkan sheet-nya gitu kan. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman mau beli 1.000, 2.000 pun nggak jadi masalah. Yang buat saya terharu adalah ada yang ngasih harga 50.000, 100.000 itu kadang aduh. Iya iya sih mensupport ya kan. Tapi kalau dipikir-pikir, wow banyak juga. Padahal ini Bos saya cuman kasih tahu cuman Excel doang gitu. Ya Excel, ini cuman Excel, kumpulan Excel gitu. Ya terima kasih, ya terima kasih atas support-nya gitu ya. Boleh, semoga rezekinya bos-bos semakin tambah lebih besar lagi ya. Kadang saya juga, wah berarti hebat nih bos-bos bisa mensupport channel saya beli Excel aja harus 100.000 gitu. Kadang, di luar nalar gitu ya. Kadang di luar nalar gitu ya. Oke lah, jadi seperti itu, pembahasan untuk kita kali ini mengenai LSIP. Yang mau subscribe yang mau subscribe silakan subscribe. Tolong ya Bos, tolong tulis di kolom komentar request ya, tolong request, oke? Request saham mana yang mau saya bahas. Thank you, salam luar biasa.